Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini saya akan ngobrolin tentang Khawarij. Setelah beberapa kali di video sebelumnya saya bahas tentang Syiah. Oke, kita langsung saja. Khawarij secara bahasa artinya adalah orang-orang yang telah keluar. Kata ini dipergunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut orang-orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena kekecewaan mereka terhadap sikap Sayyidina Ali yang telah menerima tawaran tahkim dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang terjadi pada masa akhir perang Siffin. Oke. Sebenarnya mereka sendiri itu tidak menyebutnya Khawarij. Mereka lebih sering menyebut dirinya itu dengan istilah syuroh yang artinya para penjual, yang dinisbatkan dengan surat Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Nah, artinya adalah dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Selain kata syuroh, mereka juga menisbatkan dirinya dengan nama Hururiyah. Nah, Hururiyah ini dinisbatkan dengan desa yang namanya Harura. Kemudian juga dengan nama Muhakimah yang dinisbatkan dengan kalimat la hukma illa lillah yang artinya tidak ada hukum selain hukum Allah, atau la hakama illallah yang artinya tidak ada pengantara selain Allah. Oke. Selanjutnya, pemikiran fikih Khawarij. Dalam fikih Khawarij sendiri itu ada amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya termasuk dalam rukun iman, sehingga iman tidak hanya cukup dengan tasdik dan ikrar di lisan saja. Kemudian mengenai hukuman hudud, zina cukup dicambuk 100 kali sesuai dengan ayat Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidum minhuma mi'atu jaldah. Mereka menolak hukum rajam, menggugurkan hukuman khozab. Khozab itu adalah menuduh zina. Kemudian wajib potong tangan bagi pencuri, dan itu tidak ada nisabnya, baik mencuri sedikit atau banyak tetap akan kena hukum potong. Mengenai soal nikah bagi kaum Khawarij, mereka mendasarkan dari teks Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 yang hurrimat alaikum ummahatikum wa banatikum, yang diartikan cukup anak perempuan sehingga cucu boleh dinikahi oleh kakeknya. Nah, kalau kita dalam Syafi'i cucu kan tidak boleh dinikahi, tapi bagi Khawarij sini boleh. Selanjutnya mengenai ghanimah, yang disebut ghanimah adalah senjata, kuda, dan perlengkapan perang lainnya. Selain itu bukanlah ghanimah. Mengenai wasiat, Khawarij itu memiliki pandangan bahwasanya ahli waris boleh dapat wasiat. Kalau kita orang Syafi'i mayoritas kan la wasiyata liwarisin. Orang yang mendapatkan warisan tidak boleh mendapatkan wasiat, sehingga bertolak belakang di situ. Mengenai rodoah itu adalah saudara sesusu. Misal ibu kita pernah menyusui anaknya siapa gitu kan, sehingga anak tersebut dengan kita itu namanya saudara susu atau saudara rodo. Nah, saudara rodo kalau Syafi'i itu tidak boleh dinikahi. Namun kalau bagi pandangan Khawarij, saudara rodo itu boleh untuk dinikahi. Selanjutnya mengenai toharoh atau bab suci. Bagi Khawarij, toharoh itu adalah suci lahir dan batin. Konsekuensi dengan pemahaman ini, jika ketika akan sholat, kemudian si orang tersebut itu punya pikiran yang kotor dan membuat batin kotor, maka sholat itu otomatis batal. Kalau kita, hal-hal yang membatalkan wudhu adalah misalkan berkentut, terus kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi bagi mereka ketika punya pikiran kotor atau ghibah sebelumnya, nah itu sudah batalkan wudhu menurut Khawarij. Sejarah singkat Khawarij.
Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib terjadi perang saudara terbesar dalam Islam, yaitu antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang terkenal dengan nama Perang Siffin. Nah, Perang Siffin ini mengorbankan dari pihak Sayyidina Ali 25.000 orang, dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan 45.000 orang. Nah, perang ini berlangsung pada tahun 37 Hijriah. Dalam perang tersebut, dari pihak Muawiyah itu kan sudah hampir kalah. Nah, karena hampir kalah, kemudian mereka dari Muawiyah mengacung-acungkan pedang atau tombak yang di atasnya itu ada teks-teks ayat suci Al-Quran. Intinya mereka sedang menjalankan genjatan senjata untuk melakukan perdamaian dengan pihak Ali. Awalnya Sayyidina Ali tidak menyetujui hal tersebut karena sudah paham bahwasanya itu hanya taktik politik saja. Namun dari para pengikut Sayyidina Ali intinya memaksa Sayyidina Ali untuk menerima genjatan senjata tersebut. Akhirnya terjadilah perundingan yang dinamakan dengan Majelis Tahkim yang berada di Jumatul Jandal di wilayah Irak, dengan setiap kubu itu mengirimkan 100 orang. Nah, kemudian di tengah kebingungan umat Islam yang menentukan benar dan salahnya antara pihak Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, muncullah sebagian pasukan dari tentara Sayyidina Ali yang tidak menyukai tentang kebijakan Sayyidina Ali untuk menerima tahkim. Padahal awalnya Sayyidina Ali tidak menyetujui, ada pendukungnya yang memaksa. Kemudian ada sebagian lagi pengikutnya yang malah tidak menyetujui tersebut. Nah, dari orang-orang yang tidak menyetujui tersebut itu semakin kecewa dengan kebijakan Ali, ada lagi yang membuat semakin kecewa, yaitu dimenangkannya Muawiyah oleh Amr bin As, karena Amr bin As itu kan seorang yang ahli politik misalnya di masa ini. Contohnya, tapi kalau dasar itu ya namanya adalah Amr bin As itu seorang ahli siasat perang yang sangat pandai. Oh ya, tadi ada yang kelupaan. Ketika ada di majelis tahkim, dari pihak Sayyidina Ali itu mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari, dan di pihak Muawiyah itu mengirimkan Amr bin As. Nah, kemudian ketika dimenangkan Muawiyah, semakin kecewalah orang-orang mereka tadi yang sudah memberontak kepada Sayyidina Ali, sehingga keluarlah mereka yang dipimpin oleh Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi. Nah, karena kecewanya para pendukung Ali yang merasa Sayyidina Ali kok mengeluarkan kebijakan seperti itu, apalagi dicurangi sama Muawiyah menurut versi mereka, sehingga kaum Khawarij tadi merencanakan pembunuhan untuk membunuh semua yang Sayyidina Ali, Muawiyah, dan para yang dikirim di majelis tahkim. Adapun orang-orang yang dikirim untuk membunuh tersebut, yang dikirim untuk membunuh Sayyidina Ali yang berada di Baghdad atau sekarang namanya Irak, itu adalah Abdullah bin Muljam, yang diutus membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Damaskus, Syria, yaitu Al-Barak, dan yang diutus membunuh Amr bin As yang berada di Kairo adalah Umar bin Bakir. Nah, di antara misi pembunuhan tersebut semuanya gagal kecuali Sayyidina Ali yang terbunuh pada 17 Ramadan 40 Hijriah di Baghdad tadi di Irak. Nah, setelah kematian Sayyidina Ali, kaum Syiah dan sebagian kaum Ahlu Sunnah wal Jamaah mengangkat Sayyidina Hasan bin Ali sebagai khalifah kelima. Tetapi Sayyidina Hasan hanya bersedia menjadi khalifah selama 2 bulan. Beliau ingin menjaga jangan sampai ada perang saudara lagi di antara umat Islam. Nah, kemudian Sayyidina Hasan menyerahkan kursi baiat khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, disitulah terbentuklah kembali 3 golongan besar dari umat Islam, yaitu golongan yang mengikuti dan membaiat Muawiyah sebagai khalifah ke-6 yang sah. Golongan ini tersebar di Damsyik, Makkah, Madinah, Mesir, dan kota-kota besar lainnya. Yang kedua, golongan Syiah yang tidak mengakui Muawiyah. Mereka mengangkat Husain bin Ali, adik dari Hasan bin Ali, tetapi secara diam-diam. Golongan ini berada di Baghdad.
yaitu Irak, di Bashrah Irak dan Kufah Iran. Yang ketiga adalah golongan Khawarij, yaitu golongan yang tidak akan mengakui Muawiyah sebagai khalifah dan juga tidak menyukai kaum Syiah. Kaum Khawarij banyak bertebaran di tanah Irak dan Persia Iran. Oke. Nah, kemudian menurut Ibnu Taimiyah bahwasanya awalu bid'ah zuhuron fil Islam itu adalah bid'atul Khawarij. Ini ditulis dalam kitab Al-Fatawa, yang artinya bid'ah yang pertama muncul dalam Islam itu adalah bid'ah Khawarij. Mengapa ada pernyataan tersebut? Karena menurut kitab ini yang ditulis Ibnu Taimiyah, sifat-sifat Khawarij itu adalah suka mencela dan menyesatkan. Mereka sangat mudah untuk mencela dan menganggap sesat muslim yang lain, sehingga kita jangan mudah untuk mencela dan menyesatkan faham-faham yang lain ketika kita tidak benar-benar mengetahuinya. Selanjutnya, buruk sangka, berlebih-lebihan dalam ibadah, keras terhadap sesama muslim dan memudahkan yang lainnya. Sedikit pengalamannya, sedikit pemahamannya. Oke. Nah, pemikiran kaum Khawarij di antaranya menganggap kafir orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka, terutama yang terlibat dalam perang Siffin. Karenanya tidak ada istilah damai untuk penentang Khawarij. Mengingat yang dimaksud islah menurut Khawarij itu adalah sesama orang Islam. Sesama orang Islam maksudnya sesama yang pemahaman. Jadi bagi mereka orang-orang yang tidak sefaham itu hukumnya adalah kafir. Selanjutnya, orang Islam berbuat dosa besar seperti berzina, membunuh, itu mereka adalah kafir dan selamanya masuk neraka. Gak ada pertaubatan. Kemudian hak khilafah itu tidak harus dari kerabat Nabi atau dari suku Quraisy, dan juga tidak harus orang Arab. Namun seorang khalifah harus dipilih oleh kaum muslimin melalui pemilihan yang bebas, demokrasi. Khalifah yang taat kepada Tuhan wajib ditaati, namun khalifah yang mengingkari Tuhan dan umat yang durhaka kepada khilafah yang wajib ditaati boleh diperangi dan dibunuh. Pemikiran yang selanjutnya, orang musyrik adalah yang melakukan dosa besar, tidak sefaham dengan mereka, atau orang yang sefaham tetapi tidak ikut hijrah dan berperang bersama mereka. Nah, orang musyrik itu halal darahnya, nasib mereka bersama anak-anaknya akan kekal di neraka. Pemikiran selanjutnya, mereka menganggap bahwasanya orang yang berada di luar daerah orang-orang Khawarij itu dinamakan dengan Darul al-Harb atau wilayah yang boleh untuk diperangi. Karena yang dimaksud Darul Islam itu adalah wilayahnya mereka saja, wilayah yang ditempati oleh orang Khawarij. Karenanya orang yang tinggal dalam wilayah Darul al-Harb atau wilayah yang boleh diperangi, anak ataupun wanita itu boleh untuk dibunuh. Selanjutnya, ajaran agama yang harus diketahui hanya ada dua, yakni mengetahui Allah dan Rasulullah. Selain dua hal tersebut tidak wajib untuk diketahui. Selanjutnya, mereka juga memiliki konsep taqiyah. Taqiyah itu adalah menyembunyikan keyakinan demi keselamatan diri. Baik secara lisan maupun perbuatan adalah diperbolehkan bila keselamatan diri mereka terancam. Selanjutnya, dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan berubah menjadi dosa besar dan pelakunya menjadi musyrik. Selanjutnya, imam dan khilafah bukanlah suatu keniscayaan. Tanpa adanya imam dan khilafah, kaum muslimin bisa hidup dalam kebenaran dengan cara saling menasihati dalam hal kebenaran. Nah, Khawarij ini hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber tasyri', sehingga mereka tidak mengakui adanya sunnah, ijma', qiyas, dan yang lainnya. Mereka selalu menentang dan tidak sependapat ketika ada salah satu faham yang berbeda dengan teks Al-Quran. Oke. Nah, di antara Syiah dan Khawarij sebenarnya ada satu golongan yang itu lebih netral, dia tidak mengikuti Syiah atau tidak mengikuti Khawarij, yang saat itu terkenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu terkenal dengan istilah jumhur kaum muslimin, orang-orang yang bersikap apolitis dan tidak ikut-ikut terjun ke dalam pergolakan politik saat itu.
Nah, mereka tidak bergabung dengan pasukan Ali dan juga ke pihak Muawiyah. Kelompok ini menempuh jalur ilmu yang benar-benar dan manhaj yang lurus serta kajian yang tepat dalam memahami agama Allah. Nah, metode yang dipakai dalam mengistimbatkan hukum syariat di kalangan ahlu sunnah telah melahirkan dua aliran, yaitu kaum literalis atau dinamakan dengan ahli hadis. Kelompok ini yang berpegang pada zohir nas saja. Dan yang kedua adalah kaum rasionalis atau ahli ro'i. Mereka adalah aliran yang mencari ilat-ilat hukum dan hikmahnya dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ahlu sunnah juga terbagi menjadi dua. Ada yang ahli hadis, kaum literalis yang berpusat di Madinah. Ada juga ahli ro'i, kaum rasionalis yang berpusat di Kufah. Oke, teman-teman, ini sekilas tentang Khawarij dan ahlu sunnah wal jamaah. Jika ada teman-teman yang kurang sependapat atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan bersama. Semoga apa yang sudah saya sampaikan sedikit ini bisa memberikan manfaat dan membuka ruang-ruang diskusi bagi kita semua. Sekiranya cukup sedemikian. Yakfi bihada idza wajadtum al-akhta wal aghlad arju min samahati sudurikum al-afu wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.